Deodo itu sebenarnya nama yang paling indah, ya dia padat tetapi penuh makna. Deodo sebenarnya adalah pemenggalan kata yang diambil dari nama Yosef Tote Badeoda dan Dominikus Migumere. Mestinya kalau dimaknai pengertian yang lebih dalam, Deodo itu sendiri kalau kita lihat di dalam bahasa Indonesia itu sudah pegang. Kalau dalam bahasa Latin itu artinya Deo Tuhan, Do itu amanah, itu kan amanah Tuhan, amanat atau harapan Tuhan. Kalau dalam bahasa Endelio rata-rata itu sudah selesai dengan dirinya sendiri terhadap mereka dua itu. Mereka dipadukan dengan nama Theodor dan di dalam diri mereka sudah selesai. Jadi mereka hanya tinggal mengabdi saja. Visi yang saya tahu mereka itu adalah mewujudkan Ende baru melalui perubahan, perbaikan, pembangunan berbasis budaya yang produktif dan inovatif menuju Ende Saripawet. Perjuangan besar mereka sebenarnya adalah bagaimana mengubah kondisi Ende dari cara berpikir, cara bertindak lama yang itu akan berdampak kepada perkembangan pembangunan di Kabupaten Ende yang tidak terlalu jauh maju, misalnya ya 5.000 tenaga dipulangkan, swasembada pangan-pangan lokal yang sudah mulai musnah, lalu harga-harga barang meningkat. Nah, perjuangan besar mereka adalah bagaimana mereka ingin mengembalikan Ende ini dalam kondisi-kondisi yang maju sesuai dengan perkembangan zaman dengan daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia ini. Sebenarnya paket Deodo ini lahir dari sebuah keprihatinan atau permasalahan yang dihadapi saat ini, misalnya ya, masalah pemerintahan, masalah birokrasi, masalah hukum, masalah orang muda, lapangan kerja, masalah infrastruktur yang belum terpenuhi secara baik, masalah sanitasi dasar di pedesaan, masalah keterlibatan tokoh adat, tokoh agama yang masih jauh dari harapan, kemudian masalah swasembada pangan, dan paling trending itu masalah birokrasi yang saat ini banyak disoroti dan menjadi sebuah keprihatinan. Sehingga pakai Deodo itu bagi saya adalah sebuah kebangkitan. Bangkit dari keprihatinan untuk menuju pada sebuah perubahan. Sesungguhnya kita harus akui di bumi Indonesia yang dengan ikon Bhinneka Tunggal Ika, persatuan kesatuan dengan toleransi yang tinggi ini, apalagi Ende menjadi lain Pancasila, harus diakui bahwasan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kearifan lokal itu menjadi prioritas, iya, tapi harus diketahui bahwa kita tidak sedang memilih pemimpin agama, tetapi kita lebih melihat bagaimana dua figur ini memiliki kemampuan kapasitas yang saling mengisi. Saya boleh gambarkan begini, kalau Pak Tote itu politisi, orang pengacara hukum, ya ahli hukum. Kalau Dr. Domi itu seorang birokrat tulen dengan sejumlah pengalaman mulai dari kepala dinas, kepala bapeda, sekda, kepala rumah sakit, kepala dinas provinsi. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh Ende ini, dengan kehadiran mereka dua ini, dengan tidak melihat sisi agama apapun, tentu menjadi sebuah harapan baru buat Ende. Apalagi kalau saya menyimak dari statement yang diungkapkan oleh Tote sendiri dan Domi pada saat terjadi pinangan, Tote menegaskan bahwasan kami dua akan disejajarkan dan tugas saya adalah mencari uang dari luar. Bagaimana kita bisa membangun Ende kalau tidak menghadirkan uang dari luar? Sedangkan Domi di dalam statementnya bahwa saya akan
akan bisa mengolah birokrasi ini dengan baik dan mengembalikan nilai-nilai birokrasi yang bersinergis dengan kekuatan-kekuatan lokal, adat atau budaya di dalam ada unsur agama, adat, dan lain-lain. Sehingga kalau ada orang bertanya, kenapa sih berani pakai zakat? Kita tidak sedang memilih pemimpin agama Katolik, tapi kita sedang melihat dua figur ini yang sudah saling mengisi dan sangat sesuai sekali, sangat komprehensif, lalu sangat tepat untuk boleh memimpin Ende ini ke depan untuk bisa menjawab keprihatinan yang sudah terjadi selama ini. Bagi saya itu dua figur ini sangat memenuhi standar pejabat publik di masa ini, khususnya di Kabupaten Ende yang dengan sejumlah persoalan-persoalan yang sampai hari ini terus menjadi persoalan yang tidak bisa teruraikan dan berdampak kepada pembangunan yang tidak maju. Saya pengalaman menjadi mantan pejabat di birokrasi, meskipun tidak sampai pejabat tinggi, tapi saya pernah menjabat sebagai camat, sebagai kepala-kepala yang di level-level kecil. Saya melihat senyatanya masyarakat di desa saat ini, mereka sangat mendambakan pemimpin yang yang dalam kebijakan-kebijakannya itu kepentingan mereka. Apa sih kepentingan mereka? Kepentingan mereka itu mereka menghendaki pemerintah itu hadir secara nyata di dalam peristiwa-peristiwa kehidupan sosial mereka yang ada di desa. Kemudian dari sisi birokrasi sendiri, saya melihat standarisasi figurnya Pak Dr. Domi adalah, apalagi beliau mantan sekretaris daerah ya, sangat bijak di dalam menata dan mengolah birokrasi, termasuk dengan bagaimana mempromosikan ASN. Kenapa penting ASN? ASN itu penting karena ASN itu adalah birokrasi di dalam ASN itu menjadi dapur yang akan menggodok, mengolah semua visi misi bupati dan janji-janji politik bupati yang nanti akan diterjemahkan dalam program dan kegiatan. Sehingga birokrasi dan ASN itu sangat penting. Tapi fakta yang terjadi saat ini, ASN akan menjadi korban, akan digiring di dalam situasi politik, di mana kalau ada kalah dan menang, ASN akan diobok-obok. Itu tidak boleh. Kalau saya boleh agak masuk ke dalam, di ajaran Katolik itu tidak boleh memisahkan kehidupan dua keluarga, suami dan istri. Karena itu berdampak pada masalah-masalah sosial yang lebih luas. Orang mau dipersatukan, jadi orang menjadi PNS adalah bagian dari bagaimana mereka mendapatkan hasil dari kerja sebagai PNS untuk hidup tumbuh kembang keluarga. Tapi kalau sudah dipecah belakang begitu mau jadi apa? Kan tambah rusak itu. Ya. Sehingga kalau ditanya bagaimana standar, dua figur ini standarnya sangat memenuhi. Yang kedua, Tote sendiri. Kita tahu Ende ini penuh dengan persoalan-persoalan hukum yang ya orang mau ungkapkan tapi agak sedikit sulit ya. Sepertinya ada lingkaran-lingkaran oligarki yang saling melindungi di dalam sehingga semua persoalan terkuak tapi akhirnya diam, terkuak akhirnya diam. Siapa yang mampu mengungkapkan ini? Figur Tote ini adalah orang ahli hukum. Jadi apapun persoalan-persoalan hukum, beliau katakan kami tidak mau tersandung dengan masalah-masalah lama. Artinya dia akan gilas masalah-masalah lama itu tidak menjadi perintah atau penghalang bagi pembaharuan Ende melalui visi misi yang mereka dua akan kembangkan ke depan. Pertama, kepada masyarakat, pilihlah pemimpin yang bekerja nyata. Dia telah melakukan pekerjaan-pekerjaan nyata yang selama ini yang sering diakui di berbagai tempat bahwa Tote dan Domi itu mereka sudah melakukan kerja nyata. Yang kedua, pilihlah pemimpin yang punya integritas, yang taat terhadap adat dan budaya serta agama. Yang ketiga, pilih pemimpin yang memiliki nilai perjuangan tak pernah kenal lelah. Oleh karena itu kepada masyarakat, pilihlah pemimpin yang mampu menyentuh, memahami apa yang sangat dirasakan oleh masyarakat saat ini dalam seluruh aspek kehidupan.